Ya, kali ini kita akan melakukan analisa stereografis struktur lipatan menggunakan DIPS. Data awal yang dibutuhkan dari analisa lipatan ini seperti biasa berupa data kedudukan lapisan seperti berikut. Nah, adapun output yang akan kita cari yaitu ada 3, yaitu ada dip of axial plane, terus flange, dan pitch. Langsung aja ke dips. Nah, setelah ada di dips, kita new. Seperti biasa ininya kita ganti global orientation formatnya ke strike dip yang right. Oke. Nah, kemudian data kedudukan yang di sini tinggal di copy paste saja. Copy paste. Nah, kemudian kita munculkan di kontur preset. Nah, setelah kita dapat konturnya, kita mendapatkan elevasi tertinggi dari kontur yang dibentuk. Nah, pertama-tama kita akan memunculkan si Teronet overlay menggunakan equatorial. Oke. Nah, yang bisa kita buat pertama adalah sebuah griddle plane atau bidang bantu yang bisa kita buat dari add user plane. Nah, jadi bidang bantu ini adalah bidang yang melewati titik puncak. Nah, jadi si bidangnya harus mengikuti titik puncak dan berakhir di north south gitu. Nah, tuh kita beri nama griddle plane, kemudian beri warna. Nah, setelah kita mendapatkan griddle plane 90 derajat dari griddle plane ini bisa kita dapatkan sebagai fold axis. Nah, caranya kita hitung saja dari titik ini 90 derajat ke arah sini. Nah, setelah kita dapatkan 90 derajat, kita bisa tandai dengan ini mungkin bisa kita gunakan ellipse tool. Nah, setelah kita mendapatkan fold axis, kita bisa beri nama ya, fold axis. Ininya uncheck. Nah, setelah itu kita buat bidang axial plane. Nah, tapi sebelum kita membuat bidang axial plane, kita harus memplot dulu hinge surface dengan menggunakan add trend line. Nah, hinge surface yang saya dapat di sini adalah 350 derajat. Klik aja ya sembarang, terus pas udah muncul ini masukin nilainya 350. Oke. Nah, setelah mendapatkan atau memplot hinge surface, kita arahkan stereonet ini ke hinge surface-nya dengan kita ke view stereonet overlay custom. Nah, trendnya kita masukin 350. Nah, setelah ini kita membuat si axial plane-nya dengan cara add plane. Nah, si axial plane itu harus melewati fold axis dan berakhir di atau sejajar dengan si hinge surface. Nah, seperti ini. Kita beri nama X atau axial plane. Oke. Setelah itu kita ukur si dip of axial plane. Dip of axial plane itu adalah si dip bidang axial plane yang dihitung dari
Ini. Nah, ini adalah dip of axial plane, tinggal kita hitung saja. 10, 20, 30, 40, ya 42 derajat ya. Langsung kita tulis 42 derajat. Nah, kalau kita udah dapat dip of axial plane, kemudian nah untuk nilai plunge itu sendiri merupakan besaran dip dari 4 axis titik 4 axis ini. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Yang pertama, pastikan dulu setting kita yang di sini itu trend and plunge dengan mengklik si bar ini. Jika asalnya strike dip jadi trend plunge. Nah, kita arahkan ke sini ke 4 axis. Kita lihat si nilai trend. Nilai trend di 4 axis ini menunjukkan 89. 90 ya, 90. Nah, karena si 4 axis ini tepat berada di trend 90. Nah, untuk membaca si di 4 axis ini kita tuh harus merotate atau memutar si stereonet overlay-nya. Nah, kita ke view stereonet overlay. Nah, kan tadi kita dapat si nilai trend dari 4 axis-nya itu 90. Nah, kita menggunakan trend itu besaran nilai trend 4 axis dikurang 90 derajat. Jadi karena si 4 axis-nya tadi kita dapat trend 90 derajat, jadi trendnya ini cukup 0. Nah, bisa kita lihat di trend 0 atau di north dalam keadaan north sebenarnya itu bisa kita langsung baca 4 axis-nya karena ininya lurus. Kita bisa langsung berikan juga tanda plunge-nya. Nah, bisa kita baca 42 lah ya, 42 derajat juga. Jadi langsung bisa kita tuliskan bahwa si plunge dari lipatan itu adalah 42 derajat. Nah, untuk pitch sendiri itu kita bisa dapatkan dari titik pertemuan griddle plane dan axial plane di sini. Nah, untuk membacanya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita arahkan kursor kita ke pertemuan ini, pertemuan si griddle plane dan axial plane. Nah, ditunjukkan bahwa trend di titik ini adalah 355. Kemudian kita set lagi overlay si stereonet overlay-nya ke 355. Oke. Nah, setelah ini lurus ya, terlihat lurus, kita bisa membaca atau memperkirakan besaran si pitch yang ini. Karena satu garis ini merupakan 10 derajat, karena ini kurang lebih setengahnya lebih sedikit, pitch yang saya dapatkan di sekitar 6 derajat. Nah, kita bisa ubah warnanya. Setelah itu kita balik lagi si stereonet overlay-nya ke 0. Nah, jika sudah, kita bisa langsung ekspor si hasil analisa stereografis ini seperti biasa ya, export image file. Nah, jika sudah, kemudian kita mendapatkan ini output dip of axial plane, nilai plunge, nilai pitch. Untuk selanjutnya
kita mengetahui klasifikasi lipatan dari nilai-nilai tersebut menggunakan klasifikasi Ricard. Itu teman-teman, terima kasih. Nah, selanjutnya analisa struktur lipatan yang akan kita lakukan yaitu dengan data sumbu perlipatan mikro pada batuan fillet dengan output sumbu lipatan atau axial plane-nya. Nah, untuk melakukan analisa dengan data jenis ini kita menggunakan dips ya, seperti biasa. New straight right. Nah, pas saja data si sumbu perlipatan mikronya, kemudian langsung saja ke kontur preset. Nah, di sini kita tidak menggunakan kontur preset tapi langsung kita munculkan si grid data planes atau si bidangnya. Nah, dari bidang yang terbentuk dari data yang telah kita masukkan itu terdapat si perpotongan paling banyak ya, bisa kita identifikasi di sini. Nah, titik ini. Nah, untuk membaca atau mendapatkan axial plane-nya kita hanya perlu menambahkan plane, add user plane, dan arahkan kursor ke titik perpotongan ini. Nah, sudah, beri nama axial plane. Kemudian untuk mendapatkan nilai axial plane-nya pergi ke major plane preset. Nah, kemudian langsung ada di user plane, di sini ada strike-nya 160, dip-nya 78. Jadi bisa kita kan strike-nya 170 dengan dip 78. 160 dengan dip 78. Oke. Nah, untuk menganalisa data jenis ini itu sebenarnya ada dua cara. Nah, cara ini merupakan cara yang umumnya disebut dengan diagram beta. Nah, yang kedua itu ada diagram pole. Dengan diagram pole kita mengolah jenis data sebelumnya menjadi kita hilangin dulu ini ya. Nah, jadi kita plot si data-data tadi menjadi titik-titik kutub ya, proyeksi-proyeksi kutub. Kemudian, nah untuk membuat axial plane-nya kita cukup add user plane, kemudian kita buat bidang yang melewati si titik-titik proyeksi kutub ini. Nah, bisa kita lihat yang kita dapatkan sama seperti metode yang atau cara diagram beta yang sebelumnya 160 78. Seperti itu. Untuk mengekspornya masih sama, export save as image ya. Terima kasih.